الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا ليلة القدر، اللهم افتح لنا حجا مبرورا، اللهم افتح لنا عمرا متقبلا، اللهم افتح لنا نفع الناس أينما كنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Ini pertemuan pertama saya dengan antum jamaah Ciman. Ada Ustadz Suparman, itu saya sudah sering ketemu di Solo. Kemudian Ustadz Karim, ini salah satu muridnya Ustadz Karim, karena pernah saya menghadiri ceramah beliau waktu masih santri di Karanganyar. Beliau ngisi satu ceramah pada Isya, itu saya hadir. Dan yang saya ingat waktu itu, Ustadz Karim karena pertama ngisi di tempat tersebut, beliau memperkenalkan dulu. Maka saya pun juga sekarang memperkenalkan supaya lebih kenal. Nama saya Muhammad Abdullah. Kemudian nama saya ketika hampir lulus dari pesantren itu saya pakai nama Abu Zaidan. Adapun sebabnya kenapa nama saya ubah Abu Zaidan, karena ada seorang ulama dari Saudi bernama Syekh Bakar Abu Zaid. Ini kitabnya sangat bagus-bagus sehingga menarik sekali untuk dibaca. Saking senangnya sama beliau sehingga saya ikutan nama beliau Abu Zaid, saya tambahi an menjadi Abu Zaidan. Kemudian setelah saya menikah, lahir anak pertama, qadarullah, laki-laki. Karena laki-laki nggak usah mikir namanya siapa, tinggal nambahi nama Zaidan, selesai. Itu asal muasal nama Zaidan. Saya lulus dari pesantren Ustadz Mudzakir Al-Mahad Al-Islam Surakarta pada tahun 2006. Kemudian mengajar di Cimopolo 2 tahun sampai 2008. Kemudian mengajar lagi di Garut sampai 2010. Kemudian setelah itu menikah. Setelah itu tidak kemana-mana lagi. Dan inilah fadilahnya orang yang tidak menikah, bisa pergi kemana-mana. Kalau sudah menikah udah terikat nih. Mau pergi kemanapun pasti balik lagi. Pergi kemana lagi, balik lagi. Pergi pasti balik lagi. Nah itu baru satu istri. Bagaimana kalau 4 istri? Nah ini sekalian iklan ini. Istri saya baru 1 nih. Berarti kurang 3. Berarti kurang apa? Kurang 3 nih. Ini saya membawa beberapa buku. Satu buku dengan judul Cara Menentukan Lailatul Qadar. Kemudian hadis-hadis sahih seputar keajaiban malaikat. Kemudian nama putraku, menyambut bayi secara syar'i. Ini saya tulis ketika kelahiran anak yang keberapa ini ya, lupa saya ini. Kemudian bolehkah 2 transaksi dalam satu barang? Ini semuanya buku-buku yang saya tulis. Waktu itu kita punya program menyebarkan buku-buku tipis seperti ini dijual dengan harga 1.000 supaya banyak yang membaca ilmu. Itu program dulu ya, tapi kemudian sudah mati program ini karena sudah ada WhatsApp, Facebook dan sebagainya, sehingga kita penyebaran kitab-kitab seperti ini sekarang via medsos saja ya. Dan alhamdulillah dengan adanya takniyah modern seperti ini, maka kitab-kitab yang kita tulis itu bisa sampai kemana-mana. Ada satu kitab saya berbahasa Arab dibaca di Aljazair, yaitu kitab judulnya adalah Mukhtasar Sunan Ibnu Majah. Ini adalah fadilahnya masa sekarang ini ya. Kita tidak mencetak kitab, tapi kitabnya bisa dikirim lewat sosial media, kemudian bisa sampai ke seluruh dunia. Ini adalah kitabnya ya, Mukhtasar Sunan Ibnu Majah, ringkasan dari Sunan Ibnu Majah. Ini dibaca di Aljazair. Ada lagi kitab Arba'un Ramadaniyah, itu dibaca oleh Syekh Amr Syekhun di Kuwait, dan kitab-kitab yang lainnya lagi.
Nah, adapun ini saya bawa, ini adalah sisa-sisa dari cetakan dulu. Silahkan ini untuk dibaca di sini, ya dinikmati saja, nggak usah dibayar karena memang harganya murah itu. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ini bulan Ramadan, maka kajian pertama yang ingin saya sampaikan paling bagus adalah berkaitan dengan bulan Ramadan. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah yang bicara tentang puasa Ramadan. Ayat berapa, Pak? Ayat 183. Ya. Dan ini saya harapkan semuanya hafal. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Tolong dihafalkan. Karena puasa Ramadan kita lakukan setiap tahun. Maka ayat-ayat yang bicara tentangnya hendaklah kita hafalkan. Maka kalau saya sempat gitu saya printkan ya, sehingga supaya dibagikan kepada jamaah sehingga semuanya bisa menghafalkan ayat-ayat puasa ini. Tapi karena mungkin waktu yang mepet, saya tidak bisa mempersiapkan materi, maka bisa dibuka mushafnya masing-masing. Surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, kita baca dulu bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليكن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإن لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ini sudah selesai tentang puasa Ramadan. Adapun 188 dan seterusnya ini sudah tidak bicara lagi tentang Ramadan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Saya kira menghafal ayat-ayat ini tidak susah ya. Cuma beberapa ayat saja dan kita perlukan karena setiap tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan.
Kita bicarakan tafsirnya secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian as-siyamu puasa itu. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan ala atas alladzina min qablikum orang-orang sebelum kalian." Tujuannya apa? La'allakum supaya kalian tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil bahwasanya puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Dan para ulama sudah sepakat. Empat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua sepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Karena dalilnya sangat-sangat jelas seperti ini. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Pak, faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat seperti ini adalah tanda-tanda bahwa suratnya atau ayatnya ini turun di setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kita cari ada 89 tempat. Yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Dan yang terakhir adalah pada surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi perintah terakhir adalah perintah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 89 tempat. Berbeda dengan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu tanda bahwa ayatnya turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Nabi kan di Mekah dakwah kan 13 tahun. Habis itu dakwah ke Madinah selama 10 tahun. Nah, selama di Mekah 18 tahun itu, atau 13 tahun itu ayat yang turun adalah ya ayyuhan nas. Nah, ya ayyuhan nas kita cari dalam Quran, ternyata cuman ada 20. Yaitu yang pertama surat Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu. Ya, perintah pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pada surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Jadi lebih banyak ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ada 89. Kalau ya ayyuhan nas cuma 20. Faedah yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kita mendengar Allah berkata ya ayyuhalladzina amanu, maka kita disuruh pasang telinga. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu hanya ada dua kemungkinan tok, enggak ada yang lain. Ada kalanya ada kebaikan besar akan diperintahkan oleh Allah. Ada kalanya ada keburukan besar akan dilarang oleh Allah. Nah, ini termasuk kebaikan besar yang diperintah oleh Allah, yaitu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Ini perintah apa kebaikan besar puasa ini. Kenapa puasa adalah kebaikan yang besar? Karena puasa itu pahalanya tidak terhingga, nggak bisa dihitung. Kalau salat kan bisa dihitung kan pahalanya. Salat jamaah 27, kalau tidak terlambat, kalau terlambat ya 25 aja. Kalau di rumah 1. Nah, maka saya sering itu kalau pulang dari masjid saya tanya, Mas Sultan udah sholat? Sudah. Pahala berapa? 27. Oh, berarti dia nggak telat. Pahala berapa? 1. Oh, berarti dia di rumah. Kenapa kamu pilih pahala 1? Lebih baik ke masjid, pahala 27. Katanya yang penting dapat pahala, Bi. Aku sudah baca Quran kan pahalanya banyak katanya. Dah cilik pinter ngeyel. Sebuah aja. Tapi yang penting mereka harus kita sadarkan datang ke masjid itu pahalanya 27. Jadi cara saya didik anak-anak supaya mereka paham betul ke masjid itu pahala 27. Setiap pulang pasti saya tanya, nggak bosan-bosan. Sudah salat? Sudah. Pahala berapa? 1. Ya, berarti 1 berarti di rumah. Tapi biasanya anak-anak itu kalau bilang 1 sambil senyum malu gitu. 1 Bi. Saya 27 kayak bangga 27 saya Bi.
Tapi kalau telat dia bilang 25. Nah, maka apa? Berbeda antara orang telat dengan yang tidak telat. Saya kembali ke sini. Puasa pahalanya nggak terhitung. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran. Silahkan dilihat nanti pada surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain disempurnakan pahala untuk orang-orang sabar tanpa hitungan. Orang-orang sabar ini salah satu tafsirannya adalah orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena sabar itu artinya menahan. Orang puasa itu menahan dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri. Berarti orang puasa pahalanya enggak terhingga. Faedah berikutnya, kutiba ini kalau dalam kamus diartikan ditulis, tapi di sini maksudnya diwajibkan. Kenapa diungkapkan dengan kata-kata ditulis? Karena semua yang diwajibkan oleh Allah sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Maka diungkapkan dengan kutiba. Diwajibkan untuk siapa? Alaikum, untuk kalian. Kalian siapa ini, Pak? Kalian siapa? Orang-orang beriman. Tahunya dari mana? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, berarti yang wajib puasa itu adalah orang muslim. Maka para ulama mengatakan yang wajib puasa adalah yang memenuhi 4 syarat. 1, seorang muslim. 2, dia berakal. 3, dia balik. 4, dia mampu. Maka kalau 4 ini salah satunya tidak ada, berarti nggak wajib puasa. Muslim berarti kafir, nggak wajib puasa. Berakal berarti gila, nggak wajib puasa. Balik berarti anak kecil, belum wajib puasa. Mampu berarti nggak mampu, nggak wajib puasa. Tapi pekerja berat jangan mengaku nggak mampu, nggak boleh ya. Pekerja berat itu mampu puasa. Maka pekerja berat sahur harus tetap sahur, harus tetap puasa. Tapi nanti kalau tengah-tengah kerja ternyata nggak kuat, nah silahkan membatalkan puasanya. Kapan tidak kuatnya? Jam 12. Nah saat itulah kamu nggak wajib puasa. Maka termasuk kesalahan seorang pekerja berat, dia mengatakan, saya pekerja berat, maka saya nggak usah puasa Ramadan, saya bayar fidyah saja. Ini ngawur. Karena subuh itu dia masih kuat. Padahal yang tidak wajib puasa adalah yang tadi. Syarat yang keempat adalah mampu. Tidak wajib puasa ketika tidak mampu. Nah, kapan tidak mampu kamu? Kapan? Jam 12. Berarti jam 12 itu nggak wajib puasa. Boleh mokal, boleh. Tapi diganti pada hari yang lain. Jangan bayar fidyah, jangan. Karena masih bisa diganti pada hari yang lain. Kemudian asyamu, puasa itu. Nah, yang dimaksud puasa di sini adalah puasa Ramadan. Tahunya dari mana? Dari ayat berikutnya. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Allah mengatakan lagi syahrul Ramadana. Berarti puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Sebelum turun ayat ini, umat Islam juga berpuasa, tapi puasanya cuma puasa Asyura yang wajib. Asyura itu tanggal berapa? 10 bulan Muharram. Jadi Ramadan belum wajib. Nah, kemudian ketika Ramadan diwajibkan dengan turun ayat ini pada tahun 2 Hijriah, maka Asyura oleh Nabi dihapus. Maksudnya dihapus kewajibannya. Yang mau puasa Asyura silahkan, yang tidak silahkan. Nah, dihapus begitu oleh Nabi. Allah mengatakan kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, yaitu umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Dawud dan yang lain-lain. Berarti puasa itu adalah syariat yang sudah lama. Istilahnya para ulama, syariatun qadimatun, syariat yang sudah lama, sejak dulu sudah ada. Karena syariat antara satu nabi dengan nabi yang lain itu berbeda-beda. Nah, termasuk puasa, ini syariat yang sudah lama, sudah ada sejak dulu. Dalil yang lain bahwasanya puasa itu syariat yang sudah lama bisa dilihat nanti pada surat Maryam ayat 26. Allah mengatakan kepada Maryam, faquli inni nazartu lirrahmani shauma. Katakan wahai Maryam, saya bernazar karena Allah untuk melakukan puasa. Nah, berarti puasa sudah ada sejak zaman Nabi Isa alaihi salatu
wassalam. Apa fungsinya Allah mengatakan sebagaimana puasa itu diwajibkan untuk umat terdahulu? Apa fungsinya apa? Karena ayat-ayat Quran ini nggak ada yang mubazir. Jadi ketika Allah menyebutkan ayat, itu pasti ada manfaatnya, ada fungsinya. Maka di sini dibahas oleh para ulama, apa fungsinya mengatakan puasa sudah wajib sejak dulu. Para ulama mengatakan fungsinya supaya kita tidak merasa keberatan melakukan puasa Ramadan. Karena toh umat-umat terdahulu juga wajib puasa. Kalau kita punya 10 anak, 10 anak ini kita suruh mereka untuk bersih-bersih rumah bareng-bareng, nggak merasa berat. Tapi kalau satu anak kita suruh, kamu yang paling gede, bersihkan. Yang lain-lainnya masih dibiarkan main-main, pasti dia nggak terima. Abi nggak adil. Ya. Masa yang disuruh satu, yang lainnya disuruh main. Kenapa dia merasa berat? Karena dia melakukan sendiri. Nah, di sini Allah mengatakan orang dulu juga puasa, maka jangan merasa berat terhadap puasa Ramadan ini. Maka kalau ada orang Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak puasa, ini kebangetan seperti ini. Yang wajib puasa itu tidak hanya kamu, tapi semuanya wajib puasa, kok kamu malah merasa keberatan. Kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya puasa supaya muncul takwa. Apakah hikmah puasa cuma itu saja? Tidak. Hikmah puasa antara lain untuk badan kita supaya badan kita sehat. Disebutkan dalam satu hadis tetapi dhaif, sumu tasihhu. Sumu, puasalah kalian, tasihhu, niscaya kalian akan jadi sehat. Terlihat gak? Sumu tasihhu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, tetapi derajatnya dhaif. Tapi meskipun dhaif, para ulama mengatakan ini sesuai fakta. Ada beberapa orang sakit, oleh dokter disuruh kamu puasa Senin Kemis, Pak. Nah, begitu dia puasa Senin Kemis, penyakitnya hilang. Ini dokternya mungkin paham agama dia. Innalillah. Ngantuk Pak anaknya. Anaknya puasa jadi lapar ngantuk ya. Kalau mau dinanung dulu nggak apa-apa. Adapun fungsi dari puasa yang paling inti adalah ini, la'allakum tattaqun, supaya takwa. Apa kaitannya takwa dengan puasa? Puasa itu kita dilatih untuk tidak melakukan yang haram. Ini ada makanan, ini ada minuman. Kita berada di kamar sendiri, nggak ada yang lihat. Tapi kan nggak berani makan rotinya, nggak berani minum airnya, padahal nggak ada yang melihat. Nah, itu takwa di situ. Maka seolah-olah Allah katakan, kamu bulan Ramadan ini saya suruh puasa, supaya nanti di luar Ramadan, kamu juga tetap seperti itu. Yang haram jangan diambil. Yang bukan milikmu jangan diambil. Ini roti sekarang bukan milikmu. Kenapa? Kamu masih puasa. Nanti jadi milikmu kalau sudah azan maghrib. Nah, maka begitu jadi milik kita, kita ambil, kita makan. Ayo belum jadi milik kita, jangan diambil. Maka adanya, suami atau istri yang selingkuh, itu karena puasanya nggak berhasil. Kalau puasanya berhasil, nggak mungkin selingkuh. Kenapa? Itu bukan hak saya, nggak mau saya ambil. Kemudian puasa Ramadan berapa hari? Allah katakan ayyaman, beberapa hari, ma'dudat, yang bisa dihitung. Berarti berapa hari, Pak? Berapa hari? 29 atau 30. Sebagaimana sabda Nabi, asyahru thalathuna yauman. Asyahru tis'un wa ishruna yauman. Satu bulan itu bisa saja tis'un wa ishrun, 29 hari. Sebagaimana bisa juga 30 hari. Hadits muttafaqun alaih. Panjenengan pilih puasa 29 hari apa 30 hari? Jujur mawon, jujur. Pilih 29 apa 30? 29. Tapi pahalanya pilih pahala 30 apa 29? Nah, ore ini berarti. Puasanya pilih sing ringan, tapi pahalanya sing berat.
Tapi nggak apa-apa, ada dalilnya, ya. Ada dalilnya. Syahrani la yanqusan. Ada 2 bulan yang tidak mungkin kurang. Syahra idin, keduanya adalah bulan hari raya, bulan perayaan. Yang pertama adalah Ramadan, bulan Ramadan, karena ada Idul Fitri. Yang kedua adalah Idul Hijjah, karena ada Idul Adha. Hadis muttafaqun alaih. Apa maksudnya 2 bulan yang tidak mungkin kurang? Ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan 2 bulan tidak kurang, maksudnya meskipun hanya 29 hari, oleh Allah pahalanya dianggap 30 hari. Jadi panjenengan puasa Ramadan ini seandainya 29 hari, pahalanya tetap berapa? 30 hari. Ini rahmat dari Allah untuk kita umat Islam. Puasanya ringan tapi pahalanya tidak berkurang. Tafsiran yang kedua, bulan yang tidak mungkin kurang, maksudnya tidak mungkin kurang bersama-sama dalam 1 tahun. Artinya kalau dalam tahun ini 1444 Hijriah, Ramadannya cuma 29 hari, maka pasti Dzulhijjahnya 30 hari. Kalau Dzulhijjahnya 29 hari, pasti Ramadannya 30 hari. Maka seandainya kita ngikuti pendapat yang kedua ini, berarti kalau besok Dzulhijjah cuma 29 hari, dan kita Ramadan juga puasa 29 hari, berarti masih kurang 1 hari utang. Karena nggak mungkin dua-duanya 29 hari. Itu menurut tafsiran yang kedua, ya. Tapi kalau kita ngikuti tafsiran yang pertama, nggak harus begitu, ya. Jadi 29 hari Ramadannya, Dzulhijjah juga 29 hari, nggak ada masalah, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, "Faman kana," maka barang siapa yang adalah minkum dari kalian maridun, ada orang sakit, au ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatun, maka bilangan, min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Maksudnya, kalau kita sedang sakit atau safar, maka boleh tidak puasa, tapi diganti pada hari yang lain. Sakit apa di sini? Allah tidak menyebutkan. Makanya sebagian ulama mengatakan sakit apapun. Jadi kalau panjenengan jempolnya cantengan, ya, nggak puasa Ramadan, ya. Oh, saya sakit, ya. Tapi ini pendapat yang janggal, jangan dipakai. Ya. Mayoritas ulama mengatakan bukan semua sakit. Karena kalau semua sakit, ini saya selama hidup nggak wajib Ramadan dong. Karena mata saya sakit ini, Pak. Pakai kacamatanya kan berarti sakit, toh. Sakit apa namanya? Minus, nih. Sakit nih kan. Nah, buktinya perlu dokter, ya. Berarti sakit. Jadi panu, cantengan, mata minus, itu tetap wajib puasa. Enak men raposo, panunen, enak banget nih. Kalau begitu kalpanak nggak laku nanti. Mending panunan aku timbang apa? Wajib puasa gitu nanti. Nah, maka yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang khusus. Sakit yang bagaimana? 1, sakit yang apabila dengan puasa maka sakitnya tambah. Atau 2, sakit yang apabila dengan puasa maka sembuhnya lambat. Atau yang ketiga, sakit yang apabila panjenengan puasa maka muncul kemadharatan. Salah satu dari 3 ini, ya. Baik itu tambah sakit, baik itu sembuhnya lambat, baik itu kemadharatan yang lain. Nah, ini termasuk kemadharatan ya, Pak. Pang. Kemadharatan nih. Jadi kajiannya nggak kedengar. Kemudian au ala safar, atau safar. Safar pun juga ada 2 macam. Ada safar pendek, ada safar jauh. Safar dekat sama safar jauh. Menurut mayoritas para ulama, safar jauh itu adalah 80 kilo. Nah, saya nggak tahu dari Solo ke Ciman ini berapa kilo. 60. Berarti menurut mayoritas para ulama, saya masih wajib puasa. Kenapa? Belum safar jauh.
Tapi kalau saya ke rumah mertua saya, Jawa Timur, nah, itu udah 250 kilo. Itu saya sampai di sana nggak puasa, nggak apa-apa. Dan itu pernah saya lakukan, Pak. Sampai di rumah mertua nggak puasa. Sebenarnya udah sahur sebenarnya. Cuma ya namanya masakan Jawa Timur beda mungkin dengan Jawa Tengah ya. Saya nggak bisa makan itu. Sehingga makan sangat sedikit. Akhirnya zuhur lemes sudah. Tapi sudah masih saya lanjutkan puasa. Ternyata asar sudah hampir pingsan saya. Akhirnya sembunyi-sembunyi masak mie ya Pak. Mie kodok ya. Terus saya makan di kamar sembunyi supaya mertua saya nggak tahu ya. Tapi ternyata baunya itu keluar sampai luar kamar. Maka dia ternyata ngonangi saya, masak mie. Nah, tapi kan saya beralasan ya, saya kan safar, safar boleh ini. Tapi cuma sehari itu aja ya. Habis itu kemudian apa? Bisa diperbaiki kondisinya. Ini safar yang jauh, ini yang boleh untuk tidak puasa. Tapi safar dekat tetap harus puasa. Kalau tidak puasa maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, mengganti pada hari-hari yang lain. Allah hanya mengatakan hari-hari yang lain, berarti bebas. Misalnya nih, Ramadannya pas musim panas. Kemudian kita menggantinya pas musim dingin, sah, nggak ada masalah. Nggak harus level gitu loh. Ramadannya dulu panas, maka sekarang saya menggantinya harus nunggu panas, enggak. Atau misalnya Ramadannya itu subuhnya misalnya dari jam 4 ya sampai jam 6 misalnya. Kemudian kita menggantinya, memilih yang pendek waktu siangnya. 4:30 azan subuh, 5:30 sudah azan maghrib. Kita sengaja pilih yang pendek supaya lebih ringan mengganti puasa. Nggak ada masalah. Karena Allah mengatakan di sini ayyamin ya. Beberapa hari berarti bebas. Allah tidak mengatakan ayyamin mutasawiyah, harus hari yang sama, enggak. Dan ini termasuk kemudahan di dalam agama Islam. Kemudian Allah mengatakan wa'ala, dan atas alladzina, orang-orang yang yutiqunahu, keberatan melakukan puasa Ramadan, dia pun boleh membayar fidyah ta'amu miskin, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Siapa orang yang keberatan ini? Mari kita lihat tafsirnya. Di sini ada tafsir Ibnu Abi Zamanain. Beliau menyebutkan di sini tafsir dari Al-Imam Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ifisa, yaitu diberi keringanan, li syaikhil kabir, untuk laki-laki yang sudah tua renta, wal ajuzil kabirah, dan untuk wanita yang sudah tua renta, wa huma yutiqani shaum, yang mereka sangat keberatan puasa, ayyuftira, boleh untuk berbuka, insya'a, kalau mau. Jadi maksudnya bebas milih ya. Yang tua renta itu mau puasa boleh, tidak juga boleh. Tetapi kalau tidak, wa yut'ima makana kulli yaumin miskinan, membayar fidyah, kasih makan kepada satu orang miskin sebagai ganti dari satu hari tidak puasa. Berarti orang yang tidak kuat puasa yang dimaksud di dalam ayat tadi adalah siapa? Orang tua, bukan pekerja berat, bukan. Maka sebagian orang itu ngawur banget. Mereka mengatakan, saya kerja berat. Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, berarti saya bayar fidyah saja. Itu ngawur seperti itu. Mana tampilkan satu kitab tafsir yang mengatakan yutiqunahu pekerja berat? Enggak ada. Kalau ada, datangkan kepada saya. Saya pengen ngaji kitab itu. Tapi enggak ada. Adapun pekerja berat, maka hukumnya tadi. Kerja berat itu tidak sama dengan orang tua. Orang tua itu kekuatannya nggak mungkin bertambah, nggak mungkin. Nama orang tua ya begitu itu. Tapi kalau pekerja berat, dia itu lemahnya itu pas kerja saja. Sebelum masuk kerja dia masih kokoh. Masuk kerja jam berapa? Jam 8 kan? Nah sebelum jam 8 itu masih kuat dia untuk puasa. Sehingga nggak bisa, saya langsung bayar fidyah, nggak puasa hari ini karena nanti jam 8 kerja. Nggak bisa. Bagaimana kalau kamu mau kerja jam 8, kemudian bosnya ngomong sama nelpon kamu jam 7. Pak, ini karena ada masalah, maka kerjanya libur.
Panjenengan libur tapi kebajut tidak puasa, dosa besar. Maka pekerja berat bukan yang dimaksud di sini, tapi yang dimaksud adalah orang tua. Apakah ada yang semisal orang tua? Ada, yaitu dua untuk ibu-ibu ya, yaitu yang hamil maupun yang menyusui. Kalau mereka keberatan untuk puasa, maka hukumnya sama dengan orang tua ini, yaitu boleh fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Cuman saya jujur saja, masalah ibu hamil dan menyusui diperselisihkan ulama. Berbeda dengan orang tua, kalau orang tua nggak ada perselisihan. Maka ringkasnya, untuk ibu hamil dan menyusui, kalau saya ditanya, bagaimana hukumnya Ustaz? Maka saya katakan, kalau tidak bisa puasa, silahkan tidak puasa, tapi mengganti di hari yang lain. Kalau mengganti di hari yang lain tidak bisa, baru membayar apa? Fidyah. Jadi fidyah itu solusi terakhir. Kenapa? Karena para ulama katakan, wanita hamil dan menyusui itu mirip dengan orang sakit, bukan mirip dengan orang tua. Orang tua ditunggu berapapun lamanya, tetap tua, nggak akan muda. Tapi orang sakit ditunggu nanti ada sembuh. Hamil ditunggu nanti ada tidak hamil. Menyusui ditunggu nanti ada masa tidak menyusui. Kecuali kalau seorang wanita siklus hidupnya hamil nyusu ramandek-mandek. Jelas, nih. Nah, itu silahkan langsung bayar fidyah, nggak usah mengqadha. Setiap tahun melahirkan anak. Seperti di daerah mana itu? Kenya atau nggak salah ya. Jadi ada seorang wanita usianya 40 tahun, kemudian anaknya 40 anak. Karena dia menikah usia 20-an, setiap tahun melahirkan anak selalu kembar. Jadi usia 20 nikah, usia 40 berarti anaknya sudah 40. Jadi Masya Allah, satu rumah itu banyak anak. Dan dia pernah periksa ke dokter, maka dokternya bilang, Anda harus melahirkan setiap tahun, kalau tidak bisa mati. Maka dia mau nggak mau ya, pilih mana ini ya, pilih mati atau pilih rela melahirkan anak, tapi itu selalu double dua. Akhirnya dia mikir, udah pilih hidup sajalah. Dan ternyata dia seorang muslimah, meskipun nggak pakai jilbab, tapi apa, beragama Islam. Nah, itu di YouTube bisa dicari, tapi pakai bahasa Arab saya lupa ya. Jadi wanita anaknya 40. Baik. Orang yang tidak mampu puasa yaitu karena tua, maka dia boleh membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Perhatikan kata-kata miskin. Ini di dalam qiraah yang lain dibaca begini, fidyatu ta'ami masakin. Fidyah memberi makan kepada beberapa orang miskin. Quran itu diturunkan oleh Allah dengan 7 logat. Salah satu dari logat yang muncul itu ini tadi, fidyatu ta'ami masakin. Karena itulah para ulama katakan cara membayar fidyah disesuaikan jumlah harinya. Kamu nggak puasa berapa hari? 5 hari. Berarti kamu kasih kepada 5 orang miskin. Tidak puasa berapa hari? 1 bulan. Berapa itu? 30 hari. Nah, berarti ngasih makan 30 orang miskin. Bukan ngasih makan 3 orang miskin, 10, enggak. Tapi jumlahnya orang miskin sama dengan jumlahnya hari yang tidak puasa. Dan saya kira itu bisa dilakukan. Misalkan satu keluarga isinya berapa? 10 orang. Nah, kita kasih kepada mereka masing-masing 1 bagian, berarti sudah dapat 10 orang miskin. Ada lagi satu keluarga isinya berapa? 10 orang lagi. Nah, berarti tinggal cari 3 keluarga berarti kan? Satu keluarga isinya 10, nah, pas 30 orang. Tetapi kalau memang susah mencari orang miskin sejumlah 30 orang, boleh kita kasih berapa orang miskin yang ada, dikalikan. Di kampung saya cuma ada 10 orang miskin. Nah, baiklah, 10 orang miskin, masing-masing dapat berapa berarti? 3 bagian. 10 kali 3, 30.
Kemudian orang miskin ini makan ta'amu, makanannya yang dikasihkan berapa? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan cukup makanan siap saji. Jadi nasi padang 1 bungkus 10.000 itu sudah cukup. Ping 30 berarti benar Pak? 300.000. Jadi dengan uang 300.000 kita sudah menyelesaikan kewajiban fidyatu ta'ami miskin. Panjenengan pesen nasi padang 30, kemudian bagi untuk pak becak yang di pinggir jalan itu. Maka mereka 30 orang pas sudah selesai. Pendapat yang kedua mengatakan yaitu dengan bahan mentah beras kalau untuk Indonesia yaitu adalah 1/4 sok. 1/4 sok itu berarti 6 ons. Ada yang mengatakan setengah sok berarti 12 ons. 12 ons itu berarti kan 1 kilo lebih 2 ons ya. Nah, beras 1 kilo berapa ya beras 1 kilo? Ini Pak, beras 1 kilo Pak. 10.000. Nah, berarti 12 ons berarti 12.000 ya. Nah, maka satu orang miskin dikasih beras nilainya 12.000. Sama juga toh. Tadi makan juga 10.000, ya mendekatilah. Maka terserah mau pakai pendapat pertama atau kedua atau ketiga, yang mudah saja dilakukan, nggak ada masalah. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh pakai nasi yang sudah siap makan, disiap saji, karena nasi itu nggak bisa disimpan. Orang miskin itu butuhnya simpanan, sehingga dia kalau butuh masak ada sesuatu yang dimasak. Kalau cuma dikasih nasi jadi, nanti sudah habis, sudah lapar lagi. Kemudian Allah mengatakan, faman maka barang siapa tatawwa'a sukarela khairan berbuat baik, fahuwa maka dia itu khairul lahu lebih baik untuknya. Yang dimaksud sukarela berbuat baik ini adalah dia kasih makan lebih dari yang wajib. Wajibnya berapa? 30 orang miskin. Tapi saya ngasih 60 orang miskin. Nah itu tatawwa khairan. Wajibnya berapa? 1 orang 1 nasi bungkus. Tapi saya kasih 1 orang 5 nasi bungkus. Supaya dia bisa bagi-bagi ke temannya. Itu namanya tatawwa khairan. Jadi ringkasnya, fidyah itu ada batas minimalnya, tapi nggak ada batas maksimal. Mau ngasih 1.000 orang miskin, silahkan. Tapi batas minimalnya adalah sejumlah hari yang tidak puasa. 30 berarti 30. Kemudian Allah mengatakan, wa antasumu, dan bahwasanya kalian berpuasa, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah ini berkaitan dengan terutama ya untuk ibu-ibu hamil dan menyusui tadi. Maka ayat ini menguatkan pendapat yang saya pilih. Ibu hamil dan menyusui jangan langsung fidyah, tapi qadha atau mengganti di hari yang lain. Kenapa? Wa antasumu khairul lakum. Puasa tetap lebih baik daripada membayar fidyah. Karena puasa itu adalah hukum asal. Fidyah itu adalah hukum cadangannya atau gantiannya, ya, penggantinya. Maka tetap yang asal lebih baik. Seperti air dengan debu untuk tayamum. Mana lebih baik? Air atau debu? Tetap air karena bersih. Adapun tayamum tidak membersihkan, tetapi melenyapkan hadas. Tapi tidak menyebabkan jadi bersih, enggak. Bahkan dengan sebab debu malah bisa gatal tangan kita, kulit kita. Tapi memang hukumnya seperti itu, orang yang tidak dapat air dia bisa tayamum, tapi tetap lebih utama wudhu. Demikian juga di sini lebih utama puasa. Untuk ibu-ibu yang sedang hamil, ini sesuai pengalaman para akhwat yang saya tahu ya. Ibu-ibu yang sedang hamil kalau dia bisa berpuasa maka silahkan berpuasa. Demikian juga ibu-ibu yang sedang menyusui, kalau dia bisa puasa silahkan tetap berpuasa. Supaya tidak ada madarat, maka hendaklah di backup dengan makan kurma. Karena makan kurma ternyata memberikan kekuatan yang lebih daripada makan biasa. Jadi pas sahur, ibu-ibu yang hamil dan menyusui, itu selain makan nasi juga makan kurma. Kurma berapa butir? Disarankan 7 butir.
Man tasabbaha kulla yaumin bisab'i tamaratin, kata Nabi, siapa yang sarapan setiap hari 7 butir kurma ajwah, maka hari itu tidak akan terkena seracun maupun sihir. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka berarti Nabi menghasung setiap pagi makan 7 butir kurma. Ibu-ibu bisa nggak makan 7 butir kurma setiap sahur? Bisa nggak? Ibu-ibu? Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Lino? Kalau lino itu bukan salah kurmanya, salah untungnya ini, Bu. Ada juga yang tidak karena lino, tapi karena nggak terbiasa aja. Ini makanan Arab, saya nggak terbiasa. Mulut saya nggak ada relevan dengan kurma itu. Nah, maka kalau tidak bisa makan 7 butir kurma, solusinya adalah minum sari kurma. Karena sari kurma itu adalah intisari, intipatinya kurma diperas, diambil, sehingga kita ngambil 3 sendok pun sudah cukup. Nah, ini solusi bagi ibu-ibu yang hamil atau menyusui tapi pengen puasa, okay? Tambah tenaganya dengan apa? Makan kurma. Ini sesuai pengalaman para akhwat. Saya sendiri nggak tahu karena saya nggak pernah hamil, saya nggak pernah nyusui. Tapi mereka ngomongnya gitu, katanya dengan sari kurma jadi lebih kuat. Kembali ke tadi ayatnya. Ini sudah berapa jam ini, Pak? Sudah 46 menit. Oh, makanya kok sudah haus saya ya. Tapi nggak ada kopi ini. Seandainya ada kopi ya boleh saya batalkan puasa saya. Kenapa? Sedang musafir. Loh, katanya belum 80 kilo. Itu kan pendapat jumhur. Pendapat ulama yang lain mengatakan mau belum 80 kilo, pokoknya sudah safar berarti apa? Sudah boleh minum. Tapi yang mana-mana lah, tinggal berapa jam aja malah ngopi. Puasanya batal malah. Ini kabelnya, listriknya udah mau habis. Ada colokan. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kalau ada orang tanya lewat tulisan gini, salamnya saya jawab dengan ucapan. Karena kalau saya harus ngetik salam, waduh, lelah sekali. Dan kata guru saya, Syekh Ali Al-Makrami, boleh dijawab dengan ucapan. Afan, apa hukum menjual makanan di siang hari Ramadan? Jawabnya adalah boleh. Tapi jangan biarkan Muslim makan siang Ramadan. Begitu boleh, Pak. Jadi saya buka warung, ya. Siang Ramadan, orang beli, silahkan beli. Adapun dia makan di warung saya, sementara dia seorang Muslim, dan dia wajib puasa, dan saya fasilitasi, ini nggak boleh. Saya dibawa pulang, kan bukan urusan saya, kan? Dibawa pulang mau diapakan, saya nggak tahu, kan? Bisa jadi untuk persiapan nanti buka puasa, bisa jadi untuk membelikan istrinya yang sedang haid, bisa jadi untuk macam-macam. Nah, maka cuma jualan nggak ada masalah. Ada lagi pertanyaan, mau tanya, kalau misalnya suami diajak i'tikaf belum mau, tapi membolehkan istri i'tikaf. Pertanyaan, saya lebih utama mana, amalan istri i'tikaf atau khidmat suami di rumah? Nah, kalau sudah diizinkan oleh suami, ya silahkan aja i'tikaf. Karena i'tikaf itu dilakukan terus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah absen sama sekali. Apakah fidyah itu harus dibayar saat masih bulan Ramadan? Tidak, boleh setelah Ramadan, tapi
itu menjadi utang. Dan utang itu hukum asalnya adalah lebih bagus segera dilunasi. Makanya akhir Ramadan sebisa mungkin sudah lunas fidyahnya, sebisa mungkin. Tapi kalau memang belum bisa, belum ada duitnya untuk beli beras, udahlah, nanti pas longgar nggak apa-apa. Kalau sudah membayar fidyah, apakah masih harus qadha? Nggak ada. Kalau sudah qadha ya qadha ta, kalau sudah fidyah ya fidyah ta. Itu pendapat yang terpilih, meskipun memang ada perselisihan pendapat. Mengqadha puasa orang tua apakah boleh dibayar atau diqadha oleh anaknya? Boleh. Jadi kalau orang tua punya utang puasa Ramadan, kemudian mati belum melunasi, maka warisnya, ahli warisnya boleh milih antara dua pilihan. Pilihan pertama, mereka berpuasa. Utangnya berapa? Utangnya 5 hari. Anaknya berapa? Anaknya 5. Udah puasa 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari, udah selesai. Tidak harus begitu ya. Seandainya satu anak yang bilang, sudah semuanya utang saya yang nanggung, saya yang puasa untuk bapak, boleh. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, semua anaknya nggak ada yang mau menggantikan puasa, maka dibayar fidyah dari harta warisan. Makanya warisan itu oleh para ulama dikatakan harus dilakukan 4 dulu sebelum harta waris dibagi. 1, bereskan jenazah orang tuamu dengan harta waris tadi. 2, lunasi utang dia kepada Allah. Seperti tadi utang puasa Ramadan. 3, lunasi utang dia kepada manusia. 4, selesaikan wasiatnya. Kalau 4 ini sudah, baru kemudian dibagi apa? Warisan. Baik, ya ini sekedar interupsi pertanyaan-pertanyaan. Kita lanjutkan ayatnya tadi. Sampai ayat berapa tadi? Ayat 184. Sekarang kita lanjutkan ayat 185. Allah mengatakan syahru Ramadan, bulan Ramadan alladzi yang unzila diturunkan fihi padanya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan dipilih oleh Allah untuk turunnya Quran. Bahkan tidak hanya Quran, semua kitab suci diturunkan pada bulan Ramadan. Kita lihat hadisnya. Unzilat suhufu Ibrahim, diturunkan lembaran untuk Nabi Ibrahim di awal malam Ramadan. Diturunkan kitab Taurat pada 6 hari yang sudah lewat, maksudnya malam ke-7. Diturunkan Injil pada 13 hari yang sudah lewat, maksudnya malam 14. Diturunkan Zabur pada 18 hari yang sudah lewat, maksudnya malam 19. Dan diturunkan Al-Quran li arba'in wa ishrin pada 24 hari yang sudah lewat, berarti malam berapa? 25. Makanya sebagian ulama beranggapan Lailatul Qadar itu malam 25. Jadi kalau ada ulama berpendapat Lailatul Qadar malam 25, mana dalilnya nih? Diturunkan Quran malam 25. Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar tanggal malam 25. Tapi memang itu masalah khilafiyah. Pendapat mayoritas bahwa Lailatul Qadar itu malam 27. Syahru Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan artinya apa? Ramadan artinya membakar. Maka disebut Ramadan karena membakar dosa-dosa. Ramadan dulu, dosa kita dihapus oleh Allah. Ramadan selesai, kita punya dosa lagi di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Numpuk dosa terus sampai Ramadan sekarang ini. Nah, begitu Ramadan datang, dosa dihapus lagi oleh Allah, dibakar lagi oleh Allah. Maka disebut Ramadan karena apa? Membakar dosa. Hadis yang menunjukkan hal itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'ah ila jumu'ah, dan jumatan sampai jumatan berikutnya, wa ramadan ila ramadan, dan ramadan sampai ramadan berikutnya, mukaffiratun, menghapuskan dosa antara keduanya, dengan syarat kalau dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi enak sekali kita sebagai orang muslim ini. Dosa-dosa sudah oleh Allah sudah disiapi penghapusnya. Ada penghapus harian, yaitu salat 5 waktu. Jadi habis subuh kita punya dosa, nanti salat duhur, dosanya dihapus. Habis duhur punya dosa, nanti salat asar, dosanya dihapus. Ada penghapusan pekanan, yaitu Jumatan. Maka sekarang kita hari Jumat, kita Jumatan, punya dosa selama 1 pekan, Jumatan lagi, dosa dihapus. Ada penghapusan tahunan, Ramadan. Tapi seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai meremehkan dosa. Laki-laki sama perempuan, bukan mahramnya boncengan, nggak apa-apa boncengan, ciuman ya nggak apa-apa. Yang penting nanti kita sholat bersama di masjid. Ini kurang ajar kayak begini. Yang kayak kurang ajar gini nggak mungkin dapat ampunan dosa. Kenapa? Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Dia meremehkan Allah, Allah akan remehkan dia. Maka orang seperti itu tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Meremehkan Allah, Allah remehkan dia. Kemudian ada syaratnya, idzajtunibatil kabair. Diampuni kalau menjauhi dosa besar. Maka yang pelaku riba nggak dapat ini. Dia masuk bulan Ramadan, lain-lainnya dapat ampunan, dia nggak dapat. Kenapa? Kamu pelaku riba kamu. Yang minum minuman keras nggak dapat ini. Kenapa? Karena dia pelaku dosa besar. Yang mencuri nggak dapat ini, karena dia pelaku dosa besar. Nah, dosa-dosa besar itu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya 4. Ada kalanya diancam dengan laknat dari Allah. Nah, berarti dosa besar. Ada kalanya diancam dengan murka dari Allah. Berarti dosa besar. Ada kalanya diancam dengan neraka. Berarti dosa besar. Yang keempat, ada kalanya diancam dengan hukuman had di dunia. Potong tangan, rajam, dan sebagainya. Nah, itu adalah hukuman had. Ya. Ini semua dosa besar. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nama bulan Ramadan disebutkan dalam Al-Quran 1 kali pada surat Baqarah ayat 185. Bulan-bulan yang lain nggak ada namanya dalam Quran. Makanya para ulama sepakat bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Jadi 12 bulan itu paling utama adalah bulan Ramadan. Kenapa? Ya, pertama, dia disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran satu-satunya. Kedua, Allah pilih bulan Ramadan untuk turunnya Quran. Yang ketiga, Allah pilih kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Maka fadilahnya sangat banyak. Diturunkan Al-Quran untuk apa? Hudan linnas, untuk petunjuk bagi manusia, wabayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk tersebut, wal furqan, juga pemisah, yaitu antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi kalau kita ingin mengetahui mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, itu cara neropongnya dengan Quran. Kita lihat di Quran, Quran katakan salah, salah. Quran katakan batil, batil. Meskipun semua orang mengatakan ini baik, tapi Al-Quran katakan batil, batil. Meskipun semua orang tidak suka, tetapi kalau Quran membolehkan, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ibu-ibu, suami panjenengan poligami boleh nggak? Nggak boleh. Meskipun semua panjenengan mengatakan nggak boleh, tapi Allah mengatakan masna wa thulatha wa ruba'. Boleh menikah 2 atau 3 atau 4. Jadi maksimal berapa? 4. Makanya saya kalau perkenalan begitu tadi ya. Nama saya Muhammad Abdullah, istri baru 1 kurang 3. Perkenalan saja kok. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Maka di sini makna 2 wa thulatha, atau wa-nya diartikan atau, jangan dan. Karena ada orang Madura itu nikah langsung 9, Pak. Ketika ditegur, nikah kok 9 gimana? Ini saya dapat cerita, saya nggak ngerti ya.
Katanya ada orang Madura nikah langsung 9. Dia katakan, 1, sesuai sunnah Nabi. Nabi istrinya juga 9. 2, sesuai ayat Quran surat An-Nisa ayat 3. Masna 2, wa thulatha plus 3 berarti 5, wa ruba plus 4 berarti 9. Yang ngawur. Tafsirannya sopo. Adapun Nabi istrinya 9 betul, tapi tidak untuk dicontoh. Itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya kekhususan. Kekhususan Nabi ada 4 macam. Pertama, kewajiban. Wajib bagi beliau, tidak wajib bagi yang lain. Kedua, keharaman. Haram bagi beliau, tidak haram bagi yang lain. Ketiga, kebolehan bagi beliau, bagi yang lain nggak boleh. Keempat, keistimewaan. Nah, ini termasuk kebolehan. Beliau boleh 9, boleh. Tapi yang lain nggak boleh. Yang lain cuma 4 saja, maksimal. Muncul pertanyaan, kenapa khusus Nabi kok boleh 9? Kenapa kok selain Nabi tidak boleh 9? Padahal kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Surat Ahzab ayat 21. Kenapa, Pak? Kita nggak boleh 9. Kenapa? Kenapa jawabannya? Nggak ada yang jauh nih. Kenapa? Nggak mampu. Apa sudah membuktikan? Kekuatannya beda. Berapa kekuatan Nabi Muhammad SAW? Nah, itu jawabannya benar. Kekuatannya berbeda. Rasulullah itu kekuatannya adalah 30 orang. Kuwata salafina rajulan. Sahih Bukhari. Yang punya Sahih Bukhari nanti dicari. Nomor 268. Ini dalil Nabi kekuatannya dahsyat. Kunna nata'addas, kami dulu ngomong-ngomong annahu u'tiya, bahwa Nabi dikasih kekuatan 30 orang. Jadi kalau istrinya cuma 9, turah ngapa kurang? Terus turah. Lihat penjenengan, kekuatannya cuma 1. Kasih istri 9, 1 pekan mati penjenengan. Tenaganya habis, mati. Makanya sudah benar hukum seperti ini. Kenapa Nabi dikhususkan 9? Jadi salah itu perkataan orang Madura tadi kalau ceritanya benar. Bahwa Nabi ditiru, nggak bisa. Nabi nggak ditiru dalam semua hal. Kemudian dia mengatakan masna 2, wa thulatha plus 3, wa ruba plus 4. Ini juga salah. Dalam Al-Quran ini kan bahasanya fasih. Kalau memang ini penambahan, setelah penambahan pasti ada hasil akhirnya disebutkan. Di sini kan nggak disebutkan kan? Allah cuma mengatakan 2 atau 3 atau 4. Seandainya ini penambahan, pasti di akhir dikatakan berarti 9. Nah, di sini nggak ada kata-kata 9, berarti ini bukan penambahan, tapi di sini atau ya, wa atau. Jadi kadang-kadang wa itu memang artinya dan penambahan, kadang-kadang artinya atau, tapi di sini atau. Saya kasih contoh bahwasanya kalau penambahan itu ada hasil akhirnya. Disebutkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah ayat 196. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji. Ini orang haji ya. Yang tidak mendapatkan binatang untuk disembelih, maka diganti dengan puasa 3 hari pada saat haji, maksudnya pada saat masih di Mekah. Wa sab'atin idza raja'tum, 7 hari ketika sudah pulang, kalau sudah sampai Indonesia. 3 tambah 7 berapa? 10. Makanya Allah mengatakan tilka asyaratun kamilatun. Itu 10 genap. Nah, ini penambahan begini. Berarti wa di sini betul-betul dan di sini wa sab'atin dan 7 plus 7 ini. Bagaimana tahu bahwa itu dan? Karena ada hasil akhir. Kalau tadi, kenapa bukan penambahan? Karena tidak ada hasil akhir. Nah, maka tafsir Quran pun juga perlu ilmu. Itu menafsirkan ngawur itu. 2 plus 3 plus 4. Kita ini benar ya. Tapi ngawur itu.
Karena nggak ada satupun ulama yang menafsirkan seperti itu. Kalaupun ada, bukan ulama, bukan ulama yang mu'tabar. Kembali ke sini. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan minkum di antara kalian asyhara, bulan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Apa sih maksud menyaksikan bulan? Apa maksudnya? Dan Ramadan, menyaksikan, cara nyaksikannya gimana? Memang ada bentuknya Ramadan? Enggak ada. Maka yang dimaksud menyaksikan bulan Ramadan ini menurut ahli tafsir adalah menyaksikan hilal Ramadan. Melihat hilal Ramadan. Berarti siapa yang menyaksikan hilal Ramadan, silahkan puasa. Tapi tidak harus semua kita menyaksikan. Kalau sudah ada 2 orang saksi, sudah mewakili seluruh kaum muslimin. Taunya dari mana? Dari hadis Nabi. Fa in syahida syahidani. Kalau ada 2 orang saksi yang sudah bersaksi melihat hilal. Fa in syahida syahidani. Kalau ada 2 orang saksi melihat hilal. Fasumu, maka silahkan berpuasa Ramadan, wa aftiru, dan silahkan Idul Fitri. Nah, maka 2 orang saksi sudah cukup. Tidak harus semua orang melihat hilal, susah itu. Kemudian wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ini diulang lagi. Sakit atau safar boleh tidak puasa, mengganti di hari yang lain. Kenapa diulang lagi? Karena Allah ingin menetapkan satu kamus atau satu kaidah. Kaidahnya adalah yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki terhadap kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesusahan terhadap kalian. Nah, maka sebelum kaidah ini ditegaskan oleh Allah, Allah ulangi masalah yang tadi. Kenapa sih orang sakit, orang safar kok boleh tidak puasa? Karena Islam itu intinya ingin kemudahan, nggak mau kesusahan. Maka kenapa kita disuruh puasa Ramadan? Ya, supaya badanmu sehat, jadi mudah dalam mengarungi hidup ini. Badan nggak pernah puasa Ramadan, sakit-sakitan. Tapi karena puasa Ramadan, seperti direfresh begitu, sehingga jadi enak lagi. Okay? Maka untuk setahun lagi, badan kita sudah kotor dengan sebab makanan-makanan, nanti Ramadan direfresh lagi. Begitu terus. Itu salah satu apa? Keinginan Allah dalam agama itu, dalam agama ini, yaitu kemudahan. Karena itu agama Islam nggak ada yang susah, semua ajarannya mudah. Rasulullah bersabda, ad-dinu yusrun. Ad-dinu, agama Islam itu yusrun, mudah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna ad-dina yusrun. Salat 5 waktu, mudah napa susah? Mudah. Daripada dulu umatnya Nabi Musa sholat 50 waktu, bayangkan. Satu hari 24 jam. Kalau 50 waktu sholat, berarti setiap setengah jam. Panjenengan baru tidur jam 10 malam, setengah 11 harus bangun lagi, sholat lagi. Jam 11 bangun lagi. Susah sekali, 24 jam sholatnya 50 kali. Nah, maka dibuat 5 kali oleh Allah, ini gampang. Kalau ada orang yang tidak mau sholat padahal KTP-nya Islam, dinasihati. Dulu umat Nabi Musa sholatnya 50 waktu. Panjenengan cuma 5 saja kok nggak bisa. Perempuan-perempuan wajib pakai jilbab. Jilbab itu mudah apa susah? Mudah kan, Dek? Mudah. Sebagian orang mengatakan, saya nggak bisa pakai jilbab. Kenapa? Sumuk, panas. Nah, maka jawabnya adalah, sebenarnya tidak. Sebenarnya malah nyaman. Karena panjenengan pergi keluar rumah, ada terik matahari, dengan sebab jilbab, jadi teduh. Tapi kalau tanpa jilbab, maka panasnya dahsyat, karena langsung menyengat kulit itu matahari itu. Jadi enak malah pakai jilbab. Apalagi pakai cadar, itu lebih besar manfaatnya. Panjenengan naik motor pakai cadar, itu pori-pori pipi ini nggak terkena angin, sehingga yang pakai cadar biasanya lebih cantik. Kenapa? Karena pori-porinya awet.
Dan manfaat cadar tidak bisa dihitung, banyak sekali. Misalnya yang sering saya sampaikan kepada santriwati-santriwati sebagai guyonan ya, kalau kamu pakai cadar maka kamu tidak mengganggu kaum laki-laki dengan wajah kamu. Kalau kamu pakai cadar maka rungatus raketok. Enak bang ya? Enak. Ledokan raketok ketutupan cadar. Belum sikatan nggak kelihatan. Kenapa? Karena ngomong baunya nggak akan sampai orang, ketutup cadar. Manfaat cadar banyak. Agama Islam mudah, nggak ada yang susah. Kemudian Allah mengatakan walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, walitukabbirullah, supaya kalian takbir kepada Allah. Ini diambil dalil oleh guru-gurunya Imam Syafi'i, berarti takbiran itu dimulai malam Idul Fitri. Karena apa? Tukmilul iddah, sudah menyempurnakan Ramadannya kapan? Ya pas adzan maghrib itu malam Idul Fitri. Itu sudah sempurna puasa. Kalau sudah sempurna puasa gimana? Tukabbiru, takbir, berarti takbirnya malam hari raya. Ini dalilnya. Nih. Emang ada dua pendapat. Pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, yaitu takbiran hari raya Idul Fitri adalah setelah subuh kita menuju ke lapangan. Pas keluar rumah itulah mulai takbiran. Malam hari raya nggak ada takbiran. Nggak ada satupun hadis mengatakan Nabi takbiran malam hari raya, nggak ada. Nah, pendapat Imam Malik ini yang dipilih oleh guru kami, Ustaz Mudzakkir hafizahullah. Pendapat Imam Syafi'i, takbiran malam hari raya, dalilnya ayat ini. Ini yang saya pilih. Dan memang Ustaz Mudzakkir itu tidak memaksa muridnya untuk mengikuti pendapat beliau, enggak. Beliau bilang kepada murid-muridnya, kalian sudah saya kasih alat untuk belajar. Maka dengan alat itu kalian buka sendiri kitab-kitab para ulama, kalian pelajari. Ini. Nah, setelah kita punya alat, kita pelajari kitab-kitab para ulama, kemudian kita bisa milih. Saya pilih pendapat ini, dasarnya ini. Saya pilih pendapat ini, dasarnya ini. Boleh, bebas, nggak ada masalah. Nah, maka di sini termasuk hal yang saya berbeda pendapat dengan guru saya, Ustaz Mudzakkir hafizahullah, karena beliau pakai pendapatnya sama dengan pendapatnya Imam Malik. Karena nggak ada dalil yang bahwasanya Nabi takbiran malam hari raya, tapi saya pakai pendapat Imam Syafi'i, walitukmilul iddah walitukabbirullah. Sudah selesai puasa Ramadan, takbir. Allah mengatakan takbir untuk apa? Ala ma hadakum, karena hidayah yang sudah diberikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Berarti takbir itu termasuk lafal syukur. Biasanya lafal syukur apa? Alhamdulillah. Tapi ternyata takbir juga termasuk lafal syukur. Maka kalau mau bersyukur kepada Allah yang komplit itu alhamdulillah wallahu akbar. Alhamdulillah wallahu akbar. Ini lebih komplit. Kemudian panjenengan perhatikan surat-surat ayat-ayat puasa ini dari mulai tadi 183 ya sampai dengan akhir nanti. Itu di tengah-tengahnya ada satu ayat yang nyendil, yang bersendiri, dia tidak bicara tentang puasa, yaitu ayat 196. Nah, makanya harus kita perhatikan. Kenapa ini di tengah-tengah bicara puasa, tiba-tiba ada satu ayat yang bersendiri yang tidak bicara tentang puasa. Yaitu Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku tanya kepadaku tentang aku, maka saya ini maha dekat, yaitu ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan doanya orang doa ketika dia doa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah maka mereka mengajabai saya dan iman kepada saya supaya mereka dapat hidayah. Nah, kira-kira apa Pak pelajaran yang dapat diambil? Tengah-tengah bicara puasa, tiba-tiba bicara doa. Berarti apa berarti? Berarti apa? Kita disuruh memperbanyak doa pada bulan Ramadan. Ini kesimpulan dari para ulama. Bulan Ramadan doa lebih mustajab. Maka perbanyaklah doa. Doa apa? Nah, doa paling gampang ya sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling gampang. Tadi siang saya kasih teka-teki sama anak-anak saya. Ayo semuanya daripada bertengkar, Abi punya teka-teki. Ya. Di dalam Al-Quran ada doa yang tidak boleh dibaca. Ayo apa doanya? Anak saya satu bisa jawab. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya
wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian orang itu berdoanya adalah Rabbana atina fid dunya, ya Allah saya kasih dunia, ya Allah saya kasih, mintanya dunia terus. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat enggak ada jatah dia. Nah, ini doa enggak boleh dibaca. Rabbana atina fid dunya, enggak boleh. Kalau mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mintanya dua-duanya, dunia akhirat. Minta dunia tok itu orang bodoh namanya, karena dia tidak paham bahwa kehidupan yang inti itu sebenarnya di akhirat. Saya katakan masih ada satu doa lagi nggak boleh dibaca. Nggak bisa nyerah. Ya, kalau nyerah saya kasih tahu. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ini doanya Nabi Ibrahim, surat Asy-Syu'ara ayat 86. Ya Allah, ampunilah bapakku karena bapakku termasuk orang sesat. Masa abi kamu katakan sesat? Nah, maka anak-anak saya ketawa. Ini dua doa nggak boleh dibaca. Jadi jangan kita membaca surat Syu'ara ayat 86 sebagai doa. Ya Allah, ampuni bapakku karena bapakku sesat. Bapakmu siapa? Bapak orang Muslim kok dikatakan sesat nih. Ini namanya bapaknya Nabi Ibrahim memang kafir. Baik, kembali ke sana tadi. Jadi kita ambil pelajaran bahwa di tengah-tengah puasa Ramadan, marilah kita memperbanyak doa. Selain itu, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di sini Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah pilih Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka itu adalah sebagai isyarat untuk kita memperbanyak membaca Quran pada bulan Ramadan. Karena itu bulan Ramadan tolong ditarget, nih. Saya ingin khatam berapa kali di bulan Ramadan ini. Karena kalau tidak ditarget, biasanya tidak banyak. Dan kalau ditarget, maka kita merasa ini harus saya selesaikan segini. Ini harus saya selesaikan segini. Harus saya selesaikan segini. Demikian juga anak-anak panjenengan, mereka dihasung untuk mentarget. Saya tanya ke anak saya yang kelas 4 itu, kamu mau khatam berapa? 2 kali, Bi. Kalau 2 kali berarti kamu membaca 2 juz 1 hari. Nah, 15 hari khatam, 15 hari lagi khatam. Tapi kalau ditarget begitu, ya saya yang ditanya, nih, sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Jadi supaya jangan target di awal, tapi habis itu nggak peduli. Nah, maka sering ditanya, nih, sudah sampai mana? Sampai juz 9. Kemarin saya tanya, sampai juz 15 kalau nggak salah. 15, nah, berarti sudah tinggal sedikit. Nih. Nah, jadi anak-anak kita dihasung untuk khataman Quran pada bulan Ramadan. Demikian juga kita sebagai bapak ibunya harus ngasih contoh. Nih. Kalau bapak ibunya nggak ngasih contoh, anaknya nggak mau. Nih. Abi aja sukanya bawa HP, buka WA, nyuruh khataman, nah, nggak mungkin mau. Maka kita khataman juga, anak-anak kita insya Allah juga khataman. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini sudah jam 17:10, sudah 1 jam lebih 17 menit. 25 detik saya bicara, maka sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara tipis.